Kira-kira kalau wudhunya tidak benar, kira-kira sholatnya sah atau tidak sah? Tidak sah. Ya. Betapa banyak. Ya. Ini mohon maaf, saya sedikit memberikan ataupun menyampaikan beberapa kekeliruan orang yang berwudu, terutama ketika mengusap bagian kepala. Ini mengusapnya hanya di bagian ubun-ubunnya saja. Ini merupakan sebuah kekeliruan. Hendaknya ini berwudu, ini ketika membasahi kepala, ini sampai kepada belakang. Belakang kepala. Ini air, karena sifat wudu Nabi SAW ini adalah air, kemudian ditempelkan, ya. Kemudian bagian belakang, kemudian Nabi SAW mengembalikannya kembali ke depan, dan jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga, dan jari jempol ini mengusap bagian belakang telinga. Ya. Dan ini khusus pada bagian kepala. Ini hanya dicontohkan oleh Rasul SAW hanya satu kali. Nah, kita sudah saksikan. Orang ini jelas, Ustadz Wahabi ini jelas mengatakan menghusap bagian ubun-ubun, yakni bagian depan kepala, adalah sebuah kekeliruan dan mengarah kepada tidak sah wudunya. Lalu mereka akan menuding nantinya sholat kita juga tidak sah. Dan mereka hanya menyodorkan versi tunggal tentang cara menghusap kepala. Nah, ini pentingnya kita belajar lebih dalam, jangan langsung Quran hadis. Coba kita ingin kemukakan dulu fatwa ulama-ulama Syafi'iyah yang rata-rata diikuti oleh kaum muslimin di Indonesia, bahkan puluhan ribu pesantren-pesantren NU di Indonesia ini mengajarkan semua fikih-fikih Syafi'iyah. Kita kutip misalnya dari kitab yang sangat populer di kalangan madhab Syafi'i. Dari mulai Fathul Qarib, kemudian Fathul Mu'in, sampai kepada I'anatul Talibin. Misalnya dalam Fathul Mu'in disebutkan warabi'uha, rukun wudu yang keempat, yakni mashu ba'di ra'sihi, menghusap sebagian kepala. Itu udah jelas di madhab Syafi'i, bukan semua kepala dari depan ke belakang. Yang dijadikan rukun wudu itu adalah mashu ba'di ra'sihi, menghusap sebagian kepala. Karena di madhab Syafi'i, wa masu jami'i ra'si, menghusap semua kepala dari depan ke belakang, itu masuk dalam bab sunnah, tidak masuk dalam bab rukun. Artinya tidak mempengaruhi sah atau tidaknya, keliru atau salahnya. Ini jangan sampai diklaim seperti perkataan si Ustadz Wahabi tadi itu. Kemudian yang berikutnya dijelaskan di Fathul Mu'in, kan naz'ati wal bayadil ladzi wara'al udunain, yakni diantaranya bagian pelipis, nah, kepala bagian depan, saya ambil contohnya, bagian pelipis, kepala bagian depan yang dihusap tersebut kedua pelipis, kemudian wal bayadil ladzi wara'al udunain, dan bagian putih kulit yang di belakang kedua telinga. Nah, ini bagian belakang kedua telinga kita. Disebutkan di sini. Basarun au sya'run. Baik dia kulit, artinya sesuatu yang tidak ditumbuhi rambut, atau yang rambutnya gundul. Au sya'run, atau rambut. Rambut yang tumbuh di kulit di bagian kepala. Karena ada orang rambutnya panjang sampai ke bahu. Bagian rambut panjang tersebut tidak dihitung. Yang dihitung adalah rambut yang posisinya di bagian kulit kepala. Itu yang dihitung. Kemudian yang berikutnya, fi haddihi. Nah, ini kalimat fi haddihi ini menunjukkan bahwasanya di batasan kepala. Jadi bukan rambut yang lebih, yang menjuntai panjang, tapi yang masuk dalam batasan kepala kita. Walau ba'da sya'ratin. Walau ba'da sya'ratin. Jadi walaupun sebagian rambut saja. Saya ulang lagi, walaupun sebagian rambut saja. Jadi bukan semua rambut. Bahkan di sini dikatakan wahidatin, walaupun cuma satu helai rambut. Ini bisa kita rujuk, di antaranya misalnya ini dalam kitab
I'anatul Thalibin, atau misalnya kita ambil langsung ke Fathul Mu'in, misalnya bisa kita baca sedemikian rupa. Baik, terkait dengan ini ada beberapa hal yang saya perlu penegasan ulang, bahwasanya kan jelas sekali di sini mengapa dikatakan di madzhab Syafi'i itu masu ba'di ra'sihi, menghusap itu sebagian kepala. Apa Imam Syafi'i itu bodoh sehingga dikeliru-kelirukan oleh ustadz-ustadz Wahabi tersebut? Kan jelas sekali. Di sini dikatakan ini berdasarkan ayat. Bahkan di sini dikatakan walau ba'da sya'ratin wahidatin lil ayah. Jadi di madzhab Syafi'i sebagian rambut walaupun satu helai rambut saja sudah mencukupi untuk memenuhi rukun menghusap kepala lil ayah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, yakni ayat Al-Qur'an. Kita rujuk kepada ayatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian semua berdiri untuk sholat atau ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah, kalimatnya faghsilu, ghusl, basuhlah wajah kalian. Karena kalimatnya faghsilu wujuhakum, maka semua wajah yang harus kita basuh. Kemudian yang berikutnya, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Nah, dikarenakan di sini masuk dalam perintah membasuh seperti perintah di awal kalimat faghsilu, maka mau tidak mau ada kewajiban juga membasuh semua tangan. Hanya saja Allah berikan batasan. Apa batasannya? Ada huruf jer di sana. Ilal marafiqi, yakni sampai ke siku. Jadi tidak sampai ke bahu, tidak sampai ke kelek, karena sudah ada pembatasannya. Dari jari-jari sampai ke siku. Kemudian yang berikutnya, wamsahu biru'usikum. Lalu husaplah. Kalau orang Wahabi menafsiri wamsahu ini basahilah. Itu bukan basahi, bro. Bukan. Akhifillah, ya. Ikhwan-ikhwan sekalian. Itu bukan basahi maksudnya itu. Husaplah. Kalau basahi ya harus dibanjur pakai air dong. Bahkan bukan cuci juga. Bukan sebagaimana kita membasuh muka. Bukan pula bagaimana kita membasuh tangan. Tapi cukup dihusap saja. Dengan air yang menempel di telapak tangan kita ini, kita husap kepala kita. Nah, di sini kalimatnya jelas sekali. Wamsahu biru'usikum. Husaplah sebagian dari kepala kalian. Karena kalau harus mengikuti maunya orang Wahabi, ro'yunya orang Wahabi, mereka mengatakan yang wajib dari menghusap kepala itu, menghusap semua kebagian kepala dari depan ke belakang, ke depan lagi. Tidak boleh cuma di depan saja. Cuman di ubun-ubun depan saja. Tidak boleh. Kata mereka keliru, tidak sah. Wuduknya nggak sah, maka sholatnya tidak sah. Yang fatal betul ya. Wahabi itu sangat berbahaya. Karena mereka berfatwa berdasarkan hawa nafsu. Kembali ke ayat tadi. Wamsahu biru'usikum. Di situ ada huruf ba di situ. Huruf jar yang memberikan pembatasan di sini. Kecuali kalau kalimatnya begini. Wamsahu ru'usakum. Saya ngajak kawan-kawan kita Wahabi. Ya biar bertobat lah. Jangan mudah betul membid'ahkan orang itu. Mengklaim apa yang dilakukannya sesuai dengan sifat sholat Nabi. Sifat wuduknya Nabi. Coba kita baca ulang. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 itu. Wamsahu biru'usikum. Bukan wamsahu ru'usakum. Kalau kalimatnya wamsahu ru'usakum, maka ada kewajiban menghusap semua kepala. Itu wajib hukumnya. Tapi kalimatnya tidak begitu. Wamsahu biru'usikum. Ada huruf ba di sini. Baik, kita rujuk ke kitab-kitab Syafi'iyah. Disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah begini kalimatnya. Kata biru'usikum dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 tersebut menunjukkan ay juz'un minha. Yakni yang wajib dihusap itu hanya sebagian kepala saja. Makanya cerdas betul Imam Syafi'i menetapkan yang rukun wudhu itu bukan menghusap semua kepala. Rukun wudhu itu adalah menghusap sebagian kepala. Karena jelas ini berdasarkan Al-Quran. Dan juga berdasarkan hadis Nabi. Jadi jangan sampai
Orang Wahabi mengklaim ada versi tunggal mengenai cara menghusap kepala. Tidak dong. Ini ada keterangan. Disebutkan dalla ala dzalik, menunjukkan akan perkara ini. Ma rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nomor hadis 274. Anil Mughirah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Mughirah radhiyallahu an. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, beliau berwudu, famasah, beliau menghusap, binasiyatihi wa 'alal imamah, beliau menghusap bagian depan kepalanya. Baik, kita praktekkan tanpa peci. Beliau menghusap bagian depan kepalanya, yakni binasiyatihi, ubun-ubunnya. Ini bagian depan, ubun-ubun. Bagian depan kepalanya, wa 'alal umamah. Dan ke alal imamah, maksud saya, dan ke imamahnya. Ini pecinya Nabi. Imamahnya Nabi atau udeng-udengnya Nabi. Begini. Nah, Nabi, kata Mughirah, berwudu, menghusap kepalanya, kepala bagian depan ubun-ubunnya, hingga ke umamahnya. Begini wudunya Nabi. Ini hadis sahih. Tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Rukun hadis 274. Jadi nggak bisa dong orang Wahabi mengklaim apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia, wudhu di bagian ubun-ubun bagian depan ini tidak sah atau keliru. Ini jangan memanipulasi umat, jangan membodohi orang awam. Banyak orang-orang awam di Indonesia ini yang nggak mondok. Mereka pinter ilmu pengetahuan umum, mungkin sarjana, mungkin master, mungkin doktor, gabung ke Wahabi. Karena mereka belajar agamanya kepada kelompok Wahabi dan mereka senang dengan ajaran-ajaran yang keras, mengklaim kelompoknya paling benar, yang lain salah semua.